Saya bersama Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Pak Umar dengan Riko, apa kabar? Baik, Pak Riko, apa kabar? Baik, Pak Umar, saya ingin tahu dulu lebih banyak soal tadi bantuan alat kesehatan, itu backgroundnya seperti apa? Bisa cerita lebih banyak? Memang pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia kan memiliki hubungan yang sangat baik ya. Karena itu pemerintah Korea Selatan baru-baru ini memutuskan untuk mengirim bantuan berbentuk in kind dalam bentuk test kit dan beberapa alat kesehatan lainnya ke Indonesia dalam waktu dekat. Beberapa, saya kira minggu lalu atau 2 minggu yang lalu juga Menteri Luar Negeri Ibu Retno sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Ibu Kang Kung Hwa. Test kit ya Pak, berapa banyak jumlahnya Pak? Masih kita lihat detailsnya, tapi nilainya kurang lebih sekitar $500.000 Amerika Oke. Serikat. Dalam waktu dekat ini belum ada tanggal pastinya atau gimana Pak Umar? Ya, secepat mungkin. Baik. Tapi selain dari pemerintah, juga kami sudah menerima bantuan berbentuk alat-alat kesehatan termasuk test kit dari beberapa perusahaan Korea Selatan, misalnya dari LG, juga dari Hyundai, dan ada dari beberapa perusahaan lainnya. Kalau di Korea Selatan sekarang saat ini gimana Pak posisinya seputar perlindungan, terutama bagi warga negara Indonesia? Di Korea Selatan sampai hari ini statusnya masih red alert, jadi tingkat kewaspadaan tertinggi. Memang kalau dilihat dari kurvanya sudah sangat melandai, ya, tapi setiap hari tetap ada kasus baru, ya, jumlahnya ya sudah di bawah 100 setiap hari. Kabar baiknya adalah bahwa dari 10.000 kasus lebih hari ini tercatat, 6.000 lebih pasien sudah sembuh, sudah keluar dari rumah sakit. Jadi tinggal 3.000 sekian masih ada dirawat di rumah sakit. Namun demikian, pemerintah Korea Selatan sekarang sangat waspada terhadap apa yang disebut dengan gelombang kedua. Jadi sebagian besar banyak warga negara Korea Selatan pulang dari Eropa, dari Amerika. Nah ini karena itu di bandara, ya, di airport itu screeningnya diperketat, ya. Juga tindakan-tindakan karantinanya diperketat. Karena memang mereka sangat waspada dan khawatir dengan adanya gelombang kedua ini. Oke, Pak Umar, tadi 6.000 ya Pak yang sembuh ya, koreksi saya kalau salah. Dari total yang positif berapa Pak? Yang positif sekarang 10.062 orang, yang sudah sembuh 6.021 orang. Oke, yang tadi sekarang dipikirkan adalah soal gelombang kedua. Itu apa indikatornya sehingga diksi gelombang kedua ini muncul, karena apa? Kalau yang gelombang pertama kan masuknya dari Wuhan, dari China kan pada bulan Januari. Nah sekarang karena dunia ini seluruhnya sudah menjadi global pandemi, ya kan, maka terutama warga Korea atau warga negara manapun yang melakukan perjalanan dari negara-negara lain, khususnya dari Eropa sekarang dan dari Amerika Serikat, kembali ke Korea itu ternyata ketika di screen di airport, di bandara, banyak atau cukup banyak yang ternyata positif corona begitu. Oke, Pak Umar, tingkat kesembuhannya tadi cukup tinggi. Bagaimana pemerintah Korea Selatan menekan angka kematian berkaitan dengan COVID-19 ini? Apa yang bisa Indonesia pelajari? Memang nomor satu ya yang disebut dengan preparedness, ya, kesiapsiagaan fasilitas dan aparat kesehatan di sini, ya. Mereka ini rupanya sangat belajar dari pengalaman menangani kasus virus SARS, lalu yang flu burung, lalu MERS, sehingga kelihatan sekali memang kesiapsiagaan atau preparedness dari otoritas kesehatan di Korea Selatan. Jadi rumah sakit dan sebagainya. Dan juga mereka kan cepat sekali mengidentifikasi sumber penyebaran yang pada bulan tanggal 18 Februari ditentukan itu di kota Daegu, karena ada satu kelompok keagamaan itu.
Ya, jadi di Kota Daegu itu 70% kasus positif itu memang adanya di Kota Daegu ternyata, dan itu betul-betul ditangani, di-contain, dan sehingga mereka bisa melandaikan sekarang. Kurvanya sudah sangat landai meskipun belum turun ya, belum ke titik nol. Kan nanti kalau yang baik itu kalau sudah ada hari yang tidak ada penambahan kasus baru itu yang mereka. Koreksi saya kalau salah, berarti kuncinya selain tadi persiapan adalah mengetes sebanyak mungkin orang gitu nggak sih Pak? Betul, memang testing itu juga sangat penting ya. Karena itu di Korea Selatan ini pada bulan Januari itu perusahaan-perusahaan penghasil testing kit itu diberi insentif, dan juga produknya ada proses persetujuannya dipercepat. Jadi sekarang sudah ada mungkin 10 lebih perusahaan di Korea Selatan yang memproduksi testing kit ini. 10.000 lebih perusahaan. Pak Umar bisa cerita nggak semudah apa warga di sana untuk mengetes COVID-19 ini? Untuk pengetesan ada dua, ada satu jalur resmi ya, kita bisa telepon ke nomor hotline-nya Korea Center for Disease Control, itu 1339. Kalau kita ada gejala kita telepon, nanti akan ditentukan oleh mereka, oh kamu mungkin ini, lalu diarahkan ke satu rumah sakit tertentu untuk menjalani tes. Tetapi klinik-klinik swasta, rumah sakit swasta juga ada yang membuka. Jadi kalau kita mau pergi sendiri ke satu klinik minta tes itu kita bayar. Kalau yang kita telepon ke hotline dulu itu juga itu tesnya, kalau kemudian ternyata kita positif, kita dirawat di rumah sakit, tesnya gratis, perawatannya gratis. Oke, Pak Umar, untuk warga negara Indonesia di sana, apa yang diwanti-wanti betul KBRI? Saya sejak bulan Januari kita sudah mulai kampanye, edukasi ya, dan informasi kepada warga kita di sini. Kita tagline-nya sederhana aja, kita tetap tenang tapi terus waspada. Itu tagline-nya sampai sekarang masih kita lakukan, dan kami secara intensif melakukan hubungan, telepon, ataupun video conference. Tadi malam pun saya baru melakukan video conference dengan sekitar 40-an sipul-sipul, wakil-wakil warga kita di sini. Ya, kita diskusi apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Kita ada sebutan, kita punya tim dengan mereka namanya tim gercep, gerak cepat. Gercep. Ada apa-apa di mana-mana kita bisa cepat bergerak. Okay. Dan KBRI tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan warga yang begitu aktif. Oke, Pak Umar, saya mau konfirmasi terakhir. Jadi untuk warga negara Indonesia di sana ada yang masuk list ODP, PDP dan positif? ODP ada tentunya, tapi ya kita yang penting kita terus siap untuk bantu kalau dibutuhkan. Kadang-kadang kan ada orang minta bantu di terjemahan karena tidak berbahasa Korea dan sebagainya. Tapi terus kita pantau setiap hari. Kalau yang positif gimana Pak? Yang positif kalau yang bermukim di Korea Selatan sampai hari ini belum ada. Oke, baik. Terima kasih Umar Hadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Umar meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.